Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Saifuddin Jailani, founder portal Kewarganegaraan. Video ini merupakan lanjutan atau episode 2 dari materi memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama kita akan bahas yaitu kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Dalam mempelajari kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada dua hal yang harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kalian harus memahami pengertian atau makna negara Indonesia. Makna tersebut penting diketahui untuk semakin mempertegas identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini kalian akan dibekali pengetahuan mengenai makna konsep NKRI menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Bentuk negara kesatuan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk, ditinjau dari berbagai latar belakang atau dasar pemikiran. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, baik sebagaimana tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal tersebut adalah seperti yang pertama adalah pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua adalah pasal 18 ayat 1 yang berbunyi negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Yang ketiga adalah negara mengakui, menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ini ada di dalam pasal 18B ayat 1. Dan selanjutnya adalah pasal 18B ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dan pasal 25 ayat 25A berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
Dan yang terakhir adalah dalam pasal 37 ayat 5 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Selanjutnya, yang kedua adalah keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Bahagia di sini dalam arti merasa berbesar hati atau merasa gagah karena mempunyai berbagai kelebihan atau keunggulan. Jadi yang dimaksud bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia adalah merasa besar hati atau merasa berbesar jiwa atau merasa gagah sebagai bangsa Indonesia. Kenapa? Karena negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan, di mana keunggulan tersebut menurut Dadang Suwanda diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduknya. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan dalam upaya mensejahterakan bangsa. Yang kedua adalah kebinekaan masyarakat Indonesia. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang besar. Hal ini juga didorong oleh adanya semangat persatuan dan kesatuan sehingga sekalipun terhadap perbedaan, namun bukan perbedaan yang ditonjolkan tetapi justru persamaannya. Yang ketiga adalah letak wilayahnya yang strategis. Letak wilayah yang amat strategis yaitu di posisi silang dunia sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi, misalnya pantai-pantai di Bali, di Sumatera, di Jawa Barat, dan lain-lainnya. Nah, keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Selanjutnya adalah faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong yang pertama adalah faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah hal yang sangat mutlak diperhatikan dan terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Kita harus menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah Sumpah Pemuda. Yang kedua adalah Pancasila. Dan yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika.
Baik, kita satu persatu ulas dari ketiganya. Yang pertama adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam memperjuangkan meraih kemerdekaan. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa telah menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Ikrar ini juga telah memberikan manfaat-manfaat lainnya seperti mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di antara bangsa Indonesia, membina kerukunan hidup di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, dan menumbuhkan kesadarannya bahwa ancaman terhadap satu pulau atau daerah berarti ancaman bagi seluruh tanah air Indonesia. Nah, ikrar inilah yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam negara Republik Indonesia. Selanjutnya, yang kedua adalah Pancasila. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Artinya, nilai-nilai Pancasila itu tidak diciptakan hanya untuk satu suku bangsa saja. Nilai-nilai Pancasila juga tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu saja. Akan tetapi, nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila dimiliki dan digunakan oleh semua unsur bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dapat dipersatukan salah satunya dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga jika nilai-nilai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu selalu dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Nah, itulah faktor-faktor yang mendorong memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Seperti tadi, yaitu yang pertama adalah Pancasila, Sumpah Pemuda, dan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, selanjutnya adalah kita memasuki ke babnya yang faktor yang kedua adalah faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor penghambat persatuan dan persatuan bangsa Indonesia ini sangat penting kalian ketahui, supaya kalian senantiasa meningkatkan kewaspadaan akan hal tersebut. Adapun faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah kebinekaan masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah
menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Faktor penghambat yang kedua adalah geografis. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Yang ketiga adalah munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi, tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor selanjutnya adalah yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata. Kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak, seperti majalah atau tabloid, atau media elektronik, seperti televisi, radio, film, internet, telepon seluler, dan lain-lainnya. Faktor penghambat yang kelima adalah pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Demikianlah materi tentang faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya adalah perilaku yang menunjukkan menjaga keutuhan NKRI. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup dalam perilaku sehari-hari. Para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia itu harus berketuhanan, berperi kemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan, demokratis, menjunjung tinggi musyawarah dalam mencapai mufakat, dan berkeadilan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Kerukunan merupakan modal utama dalam menjaga keutuhan negara. Sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang pertama adalah contoh sikap yang baik yang bisa kita lakukan di rumah. Ketika berada di rumah, kalian dapat menampilkan sikap rukun melalui perilaku saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan menjaga nama baik keluarga. Dalam kehidupan di sekolah,
Kalian senantiasa menampilkan sikap dan perilaku saling menolong dan saling berbagi dengan teman. Menghargai dan menghormati pendapat teman, tidak membeda-bedakan teman, dan bergaul. Menghormati guru. Dalam kehidupan bermasyarakat, kalian harus tetap menjaga kerukunan warga dengan sikap saling tolong-menolong, saling menjaga perasaan, saling menghormati, saling menghargai hak orang lain, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah, bersikap arif, mau bekerja sama dengan orang lain, serta mau bekerja keras dalam membangun bangsa. Itulah sikap yang harus kita kembangkan di dalam menjaga keutuhan, menjaga persatuan di dalam kehidupan bermasyarakat, di sekolah, dan di keluarga. Demikianlah materi memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Besar harapan kami video ini dapat membantu kalian dalam belajar PKN. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.